Bab 474. Penjara Jiwa Naga. Agustinus memasang wajah yang serius. Lalu mencoba bertanya padanya, jadi apakah Yang Mulia Kaisar Dewa ingin menginterogasi aku hari ini? Hatinya sudah dipenuhi dengan aura membunuh. Tapi ini adalah aliansi bela diri. Dia tidak bisa menyerang sesuka hati. Louis melambaikan tangannya. Berkata, aku tidak tertarik dengan dendam antara kalian. Aku hanya ingin bertanya apakah Krisnaldi masih hidup. Masih. Agustinus diam sejenak. Lalu dia menganggukkan kepala. Dia ada di mana? Sally bertanya dengan tidak sabar. Kemungkinan Krisnaldi ada hubungan dengan latar belakang keluarganya. Jadi dia terlihat sedikit tidak sabar. Agustinus seperti sedang berpikir sambil memperhatikan Sally sekilas. Bertanya, wanita ini siapa? Kamu tidak perlu peduli siapa dia. Cukup beritahu kami saja di mana Krisnaldi berada. Tanya Louis dengan dingin. Agustinus berpikir sejenak. Berkata, Krisnaldi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Penjara biasa tidak akan bisa menahannya. Jadi aku sudah memindahkannya ke penjara Jiwa Naga. Penjara Jiwa Naga. Ini adalah penjara yang paling ketat di negara Long. Penjahat yang bisa ditahan di penjara ini pasti penjahat yang sangat kejam dan juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun Louis tidak memahami penjara Jiwa Naga, tapi dia bisa memahami dari kata-kata Agustinus kalau penjara Jiwa Naga memiliki sistem penjagaan yang sangat ketat. Bawa kami ke sana. Ini. Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Hanya saja penjara Jiwa Naga tidak ada di ibu kota, tapi berada di penjara dalam laut wilayah laut bagian timur negara Long. Penjara dalam laut. Iya. Jika Yang Mulia Kaisar Dewa ingin pergi ke sana, aku bisa menemani Anda pergi. Tapi akan lebih baik jangan membawa terlalu banyak orang. Karena penjara Jiwa Naga adalah sebuah tempat yang sangat dirahasiakan. Boleh. Louis menganggukkan kepala. Yang jelas dia harus pergi ke penjara Jiwa Naga. Ada hal yang harus dia tanyakan pada Krisnaldi secara langsung. Jika tidak dia tidak akan mendapatkan jawaban selamanya. Apakah kita akan langsung berangkat? Tanya Agustinus. Louis berpikir sejenak. Lalu dia menggelengkan kepala. Berkata, tunggu sejenak. Aku ingin pergi ke penjara kalian untuk menemui seseorang. Siapa? Philip. Sebelum Louis menemui Clement di aliansi bela diri, dia pergi ke kediaman keluarga Yin dulu. Lalu dia mendapatkan informasi dari Yuna kalau Philip tidak ingin meninggalkan penjara selamanya karena merasa bersalah. Jadi Louis pun memutuskan untuk menemui dia. Namun dia tidak ingin membujuknya. Dia hanya ingin melihatnya saja. Sepertinya Louis tidak pernah berbicara secara langsung dengan Philip sekalipun. Meskipun Agustinus merasa bingung kenapa Louis tiba-tiba ingin bertemu dengan Philip. Tapi dia tidak banyak bertanya karena dia tidak tertarik akan hal ini. Clement, temani Yang Mulia Kaisar Dewa pergi ke penjara. Perintah Agustinus. Iya ayah. Clement membawa mereka berdua meninggalkan ruang kantor dan menuju ke penjara aliansi bela diri. Agustinus menatap kepergian Sally dengan dalam. Kemudian dia tertawa sinis, karena kalian sudah menyerahkan diri kemari. Maka kalian mati saja bersama. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat kalau anak perempuan yang bersama dengan Raja Tianxia ini kemungkinan besar adalah anak perempuan dari ras rubah spirit yang dibicarakan oleh Terry sebelumnya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia begitu peduli dengan Krisnaldi? Saat berjalan ke penjara, Louis langsung bertanya pada Sally tanpa peduli dengan Clement sama sekali, bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Sally tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh Louis. Jadi dia menggelengkan kepala. Berkata, tidak.
Dia tidak merasakan aura ras hantu sama sekali dari tubuh Agustinus. Louis pun langsung menggerutkan keningnya. Tidak ada yang aneh. Apakah tebakan dirinya salah? Louis menyuruh Sally untuk lebih memperhatikan sekitar saat datang ke aliansi bela diri di ibu kota. Sally tidak merasakan aura ras hantu sama sekali dari tubuh Clement. Berarti kemungkinan dari Agustinus. Tapi Sally bilang dia tidak merasakan apapun dari tubuh Agustinus. Hal ini sangatlah aneh. Dia adalah orang yang paling dicurigai oleh Louis sebelumnya. Bagaimana mungkin bukan Agustinus? Louis merasa bingung. Clement yang ada di samping tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Lalu bertanya, apakah Kaisar merasa ada yang aneh? Tidak. Bawa kami ke penjara saja, kata Louis dengan tenang. Clement tidak berani banyak tanya. Dia segera membawa mereka ke penjara aliansi bela diri. Suruh semua penjaga untuk pergi. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Philip secara pribadi. Tidak ada orang yang tahu tentang hubungan Louis dengan keluarga Yin. Clement juga merasa bingung. Tapi dia tidak berani melawan Louis dan langsung menyuruh semua orang untuk pergi. Clement juga ikut pergi dari sana. Sally menggedipkan matanya. Bertanya, apakah aku perlu pergi? Kamu adalah keluarga aku. Untuk apa kamu pergi? Percaya sekali kamu dengan aku. Sally menatap Louis dengan licik sekilas. Lalu berkata, sudahlah. Lebih baik aku tunggu kamu di depan pintu saja. Meskipun Louis tidak masalah kalau dia ikut. Tapi Sally merasa dirinya harus lebih pengertian. Louis pun menggelengkan kepala dengan pasrah. Lagi pula ini bukanlah hal yang sangat pribadi. Dia hanya ingin mengunjungi Philip saja. Jadi tidak ada yang perlu dihindari. Tapi karena Sally sudah pergi jauh dari sana. Jadi Louis pun malas memanggilnya kembali. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Clement, Louis hanya perlu melewati koridor panjang yang gelap ini untuk menuju ke penjara kelas A. Kemudian saat dia melihat seseorang yang kurus di dalam sana pun, dia tidak tahan untuk berkata, "Kakek." Louis sudah mengetahui keadaan Philip dari Yuna selaku bibinya sendiri. Meskipun dia tahu dulu kakeknya telah banyak melakukan kesalahan, tapi dia sudah lama menyesali hal ini. Lalu alasan dia dulu terlalu memendam dendam karena dia terlalu mencintai anaknya sendiri, ibunya Louis. Jadi Louis tidak bisa membencinya. Saat ini Louis tidak bisa menahan dirinya untuk merasa sedih saat melihat seseorang yang pernah menjadi pelindung aliansi bela diri jatuh seperti ini. Dalam penjara, tubuh Philip yang sudah tua itu sedikit bergetar saat mendengar panggilan Louis. Kemudian dia berbicara dengan suara gemetaran, "Yang mulia Kaisar Dewa, aku adalah orang yang bersalah. Aku tidak bisa menerima panggilan kakek darimu." Bersambung.